Apa namanya, saya hanya berkomunikasi dengan hati saya bahwa ini adalah bukan pekerjaan akal pikiran, ini adalah pekerjaan hati, pekerjaan sebuah imajinasi yang dituntun oleh hati ya, imajinasi yang terbentuk oleh sebuah apa namanya, entah perenungan atau sebuah apa yang membuat bangunan ini seperti berada dalam sebuah alam lain. Saya pernah memasuki beberapa masjid yang katakanlah megah begitu ya, yang dibangun dengan dana yang miliaran rupiah, tetapi berbeda jauh ketika saya memasuki ini. Seolah-olah saya dibawa ke satu tempat yang saya sendiri apa namanya sulit sampai, terus terang saya ini biasa ngomong sampai sulit berkata-kata. Saya begitu menikmati betul, seluruhnya saya nikmati, bentuk arsitektur, ornamen-ornamen yang bagian besar saya lihat ayat-ayat Quran. Bagi saya sungguh menyejukkan hati ya, menyejukkan hati, dan nggak ada perasaan dalam tanda kutip barangkali perasaan angker ya, tapi justru ada semacam perasaan yang membuat subhanallah gitu, tidak ada kata lain selain subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu aja barangkali yang terucap, dan luar biasa, bahasa kitanya barangkali luar biasa. Kalau saya melihat begini, saya sebetulnya dalam hati saya akan, tadi saya udah mengatakan saya akan mengajak keluarga saya ke sini yang pertama. Yang kedua, saya ingin melihat sebuah karya hati, bukan lagi karya akal pikiran, tapi sebuah karya hati, karya yang lahir dari hati. Dan saya berharap semua orang tidak hanya di Indonesia barangkali berkunjung ke sini untuk juga merasakan hal seperti itu, dan mudah-mudahan dengan merasakan pengalaman rohani yang luar biasa akan tergugah lah ya, tergugah rohaninya untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah lewat segala macam cara, artinya segala macam cara, baik karya seni atau lain sebagainya. Dan saya pikir ini sebuah, kalau bahasa Inggrisnya barangkali sebuah inspirasional, hal yang apa namanya, membangkitkan inspirasi, hal yang membangkitkan inspirasi untuk berkarya, hal yang membangkitkan inspirasi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya melihat surga di sini, surga-surga kecil di sini, karena di setiap pojok kelihatannya, di setiap sudut, kalau saya merasakan pengalaman saya yang tadi diajak berkeliling, saya merasakan apapun yang kita inginkan dan sudut-sudut yang kita inginkan itu terpenuhi hampir di sini ya, terutama kehausan rohani barangkali ya terpenuhi. Karena walau bagaimanapun hidup ini tidak bisa dilepaskan dari apa namanya, dahaga rohani setiap manusia. Saya pikir harapan saya ini bisa dinikmati oleh semua manusia lah, semua umat ya, bukan hanya Islam barangkali. Sebuah karya, sebuah katakanlah arsitektur bangunan yang timbul dari hati. Dan saya pikir ini hal yang luar biasa. Saya pikir luar biasa lah. Saya pikir apa namanya, sesuatu bukan hanya barangkali bukan hanya sebuah bangunan, tapi bukan hanya ingin menampilkan sebuah bangunan, tapi ingin menampilkan sebuah cita rasa yang luar biasa ya. Saya belum pernah ke Tanah Suci, tapi saya membayangkan juga ini tidak kalah gitu, keindahan dari film-film yang ada ya. Saya bilang, wah, ini hal yang patut dikagumi gitu. Pak Budi Santoso, Tulangan, Sidoarjo. Nah, sepertinya kesan itu kok susah ya dilukiskan dengan kata-kata. Jadi sangat jauh dari bayangan semula yang saya pikir. Saya pikir ya bangunan seperti yang wajar-wajar saja, sehingga kok ternyata di sini di luar dugaan. Jadi semuanya ternyata kebesaran Tuhan ya. Jadi keagungan Tuhan telah ditampakkan di sini, sehingga manusia kalau sudah dekat dengan Sang Ilahi, katakanlah sudah akan menjadi kekasih begitu, sehingga saya rasa apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk disendarkan kepada manusia tidak ada kesulitan. Inilah keagungan Tuhan. Jadi dengan begitu indahnya keagungan dan kebesaran Tuhan telah ditampakkan di tempat ini. Jadi sifat tawadhu ya, sifat rendah hati ternyata bisa muncul di sini sebagai gambaran Romo Yai yang punya kekayaan begini besar,
sehingga tidak dinikmati sendiri, tapi digunakan untuk kepentingan agama, sehingga betul-betul membawa manfaat bagi sesama. Jadi khairunas anfa'uhum linnas, kan begitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pondok yang representatif seperti ini akan bisa memunculkan jiwa-jiwa atau umat-umat Islam yang betul-betul mumpuni, yang betul-betul tangguh untuk berkiprah di dalam negara Indonesia dalam menuju kebaikan, betul-betul membawa manfaat di dunia dan sampai akhirat. Bahwasanya yang selama ini Islam yang rahmatan lil alamin di luar pondok mungkin tidak begitu bisa dirasakan, tapi untuk di pondok ini yang katanya Islam rahmatan lil alamin itu betul-betul tercipta, betul-betul terrealisasi di tempat yang seperti ini. Jadi Islam betul-betul indah, betul-betul rahmatan lil alamin bagi sesama dan juga makhluk Tuhan yang lainnya. Bapak Andaka dari Jember baru kali ini. Alhamdulillah, insya Allah dengan melihat apa yang ada di sini, subhanallah, memang ini adalah sebuah sebuah karya anak manusia dengan kekuasaan Allah bisa, ya alhamdulillah, kita sangat hormat dan ya luar biasa gitu. Pak Yai bekerja berdasarkan pendekatan spiritual, istikharah dan ulah batin yang insya Allah itu hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang biasanya ya tidak umum gitu ya, tidak umum. Tapi semuanya kembali bahwa ini adalah bukti bahwa Allah lah yang mengizinkan. Sehingga produk seperti ini bisa terwujud. Dan yang lebih mengesankan lagi saya adalah bahwa ada sebuah aspek pendidikan yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk dikembangkan kepada pembelajaran umat secara lebih luas, yaitu, maaf kalau barangkali saya keliru mengutip, itu adalah kalau yang saya pahami adalah berkata dengan perbuatan. Karena tadi ada sedikit mengantar bahwa setiap ruang yang ada di bangunan ini adalah sebuah perwujudan bukti dari adanya proses solusi masalah gitu. Setiap ruang didesain sedemikian rupa agar setiap orang yang lewat situ dengan berbagai macam problemnya itu setidak-tidaknya itu harapannya adalah bisa terekam atau terdeteksi dia punya masalah apa yang barangkali kelupaan, yang menjadi ingat,